Siang ini kita akan ngobrol santai atau diskusi santai. Nanti kalau kalian memang ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, langsung tanya aja. Nanti nggak usah raise hand, langsung open mic aja, nggak masalah. Siang ini kita akan membahas tentang pengantar Human Computer Interaction atau HCI, atau bahasa Indonesianya adalah interaksi manusia dan komputer. Teman-teman semua, interaksi manusia dan komputer itu adalah satu jembatan yang sangat penting di dalam sistem komputer. Baik, izinkan saya membuka papan tulis saya dulu. Ini papan tulis saya. Selama pandemi saya punya papan tulis seperti ini. Kita punya yang namanya sistem, ya. Sistem itu bisa berupa sistem gabungan dari software atau hardware atau apapun itu, database macam-macam, saya singkat dengan sistem. Sistem yang baik adalah sistem yang tidak ngebug, tidak ada bugnya. Sistem yang baik adalah sistem yang tidak ada errornya, sistem yang efektif dan juga efisien di dalam pewaktuan, dalam menghemat sumber daya daripada komputer itu sendiri. Itu adalah sistem yang baik. Tetapi sistem yang baik itu tidak akan ada artinya jika sistem itu tidak bisa didelivery, disampaikan ke manusia dengan baik. Karena sistem adalah untuk digunakan manusia. Software, program, aplikasi ada karena untuk digunakan manusia. Ya, jadi sistem ada untuk manusia. Jadi kehebatan dari sebuah sistem, kehebatan dari sebuah software itu tidak ada artinya jika tidak bisa sampai ke manusia dan manusia menggunakannya dengan mudah. Jadi kalau di sini ada sistem, maka di sini adalah manusia. Ya, di sini ada manusia. Saya tulis di sini man gitu kan, manusia. Nah, sistem dengan manusia itu harus terjalin komunikasi yang baik, terjalin hubungan yang baik. Artinya manusia bisa menggunakan sistem tanpa adanya kesulitan. Kita tahu di balik sistem komputer hanya tahu 10, 10, 10, 10 dan seterusnya. Atau simpelnya komputer hanya tahu true false, true false, true false, true false, true false dan seterusnya. Pertanyaannya, true false, 1010 itu seperti aliran elektrik ya, aliran elektrik atau seperti apa namanya? Simpelnya aku ngomong-ngomong ke kalian kayak strom gitu ya. 1 itu nyetrum, 0 itu enggak ya. Kan dia listrik ya, listrik sistem elektronik yang ada di dalam PC kita. 1010 1010 1010 10. Pertanyaanku 1010 itu menariknya di mana buat manusia? Nggak menarik dan karena susah dipahami. Karena itu, gimana caranya biar sistem yang 101010 ini bisa membuat manusia itu tertarik? Dan beberapa dekade terakhir ini 101010 bukan lagi menjadi sesuatu yang menyeramkan. Dulu 1010101010 itu sesuatu yang menyebalkan dan menyeramkan. Tetapi lihatlah sekarang di tahun 2021, kalian bisa dengan enak dan dengan nyaman mager berjam-jam sambil tiduran di kamar Anda untuk main game, untuk nonton film drakor, untuk main TikTok, untuk stalking IG, nyaman dan bisa berjam-jam. Artinya sistem yang sedemikian mengerikan di dalamnya dengan mudah dan membuat manusia itu terbius di dalam kenyamanan. Saya kalau main game, misalnya waktu libur di rumah gitu main game, itu nggak kerasa jam, tau nggak? Ya, dari misalnya pagi ya, saya pernah. Karena memang libur ya, libur nggak ada kerjaan gitu. Saya ngegame itu dari jam 9 pagi
tahu-tahu udah jam 12 siang, makan lanjut lagi. Tahu-tahu udah jam 4 sore, teman-teman. Jadi kita tuh bisa dengan nyaman dan tidak ada sesuatu yang membuat kita berpikir keras, kita bisa enjoying the system. Nah, sistem bisa terdelivery ke manusia itu karena adanya ilmu interaksi manusia dan komputer. Jadi letaknya di sini, interaksi manusia dan komputer. Dia sukses menjembatani sistem yang rumit, sistem yang mungkin dikatakan canggih, membuat manusia bisa nyaman di dalamnya. Jadi sehebat-hebatnya algoritma kalian, sehebat-hebatnya manajerial database kalian, tapi kalau itu tidak bisa dipakai oleh manusia, maka itu adalah sesuatu yang gagal. Karena arah dari sistem kita adalah manusia. Ya. Sekarang smartphone kita, handphone kita, ya, mobile phone kita ini adalah aplikasinya mengandung kenyamanan semua, nggak ada yang susah. Sekarang kalian bayangkan ya, kalau kalian hidup di zaman ini, di mana ini menjadi OS, ini apa namanya, command prompt ya, DOS kalau dulu namanya DOS, Disk Operating System, ya MS-DOS gitu, punyanya Microsoft. Kalau smartphone kalian, begitu kalian start, ya nggak masuk ke UI-nya, kalau Xiaomi itu namanya apa? MIUI ya, MIUI-nya itu nggak bisa masuk ke MIUI, user interface-nya, tapi masuknya hanya kayak gini, command prompt, atau kalau di Linux terminalnya gitu. Jadi kalau mau buka Instagram ya harus diketik start IG gitu kan, misalnya ya, terus nah ini kan nggak ada ya, masuk ke Instagram, terus gitu kalau mau apa, upload story misalnya, upload ya kan, story ini, terus apa, kalian backslash gini, directory-nya di mana, gambarnya yang mau dibuat upload gitu kan. Repot nggak kira-kira seperti itu? Ya, mau nge-like gitu kan, like, post, misalnya nama IG-nya teman kalian gitu kan, pencari cinta gitu kan, pencari cinta sejati gitu misalnya ya kan. Terus posting yang nomor berapa, yang nomor 2, terus di enter, nanti apa, baru postnya kalian ke love gitu kan. Terus kalau mau ngelihat gambarnya lewat image ya kan, apa misalnya akunnya si misalnya akun kalian gitu kan, Paijo gitu ya kan, gambar nomor 3 di enter, terus nanti keluar satu sedikit muncul fotonya. Kira-kira kalau seperti itu, Instagram itu penggunanya siapa gitu kan? Ya, Facebook itu penggunanya siapa? Sekarang segmentasi Facebook itu mengerikan. Yang memakai itu sudah bukan lagi anak muda atau anak kecil, yang pakai orang tua, ya kan? Orang tua buat cari berita-berita hoax di sana banyak banget ya. Bisa di copy paste atau di share lewat WA group macam-macam dengan mudah sekali. Artinya sesuatu yang sebenarnya seperti ini rumitnya bisa dengan mudah terdelivery ke manusia karena adanya interaksi manusia dan komputer. Itu latar belakangnya. Baik, saya masuk ke PowerPoint slide saya. Yang pertama, latar belakang kenapa ada interaksi manusia dan komputer. Latar belakangnya ada 3 poin. 3 poin ini, Anda lihat poinnya saja yang berwarna merah, yang saya cetak warna merah. Kenapa ada IMK? Yang pertama, perkembangan teknologi komputer memungkinkan hampir setiap orang berinteraksi dengan komputer. Jadi poin pertama, kenapa ada IMK? Ya, aku tulis di sini. Saya biasanya kalau belajar cari-cari poin dulu gitu. Ini dosen ngomong apa gitu, saya catat. Nah, ini saya bantu kalian untuk get the point. Poin pertama adalah
Kenapa? Why harus IMK? Ya, kenapa harus IMK? Yang pertama, kenapa kok harus IMK? Yang pertama, dibilang di sini adalah setiap orang berinteraksi dengan komputer. Hampir setiap orang ya sekarang ya, setiap orang berinteraksi dengan komputer. Itu yang pertama. Dulu yang berinteraksi dengan komputer itu cuma ilmuwan. Komputer itu kan dari bahasa Inggris compute. Compute itu artinya apa teman-teman? Compute itu menghitung. Jadi komputer itu alat hitung pertamanya. Ya mirip kalkulator gitu, tapi lebih luas skalanya. Dipakai untuk penelitian, peneliti, saintis, research gitu kan. Tapi lihat, sejak tahun dekade 2000-an lah, dekade 2000-an, komputer itu mulai digunakan oleh anak-anak muda, anak-anak warnet, masih trennya zaman itu anak warnet, di mana pergi ke warnet, ya kan, billing dinyalakan, dapat 1 jam 5.000 pokoknya ya, kita bisa pakai komputer. Jadi tahun itu adalah tahun komputer itu mulai dikenal oleh manusia secara luas, khususnya di kalangan anak muda. Tahun 2009 ke atas, 2008, 2009, itu muncul satu fenomena baru yang namanya media sosial. Ya, pertama medsos sudah ada di tahun 2005, 2006, 2007. Kalian udah lahir belum itu? Namanya Friendster. Ya, Friendster. Tapi begitu Friendster ini tersisihkan oleh Facebook di tahun 2008, 2009, Facebook itu membuat manusia menjadi kebergantungan, depends on the PC. Bergantung dengan komputer itu jauh lebih bergantung banget gitu. Namanya aja media sosial. Dia pinter segmentasinya. Manusia makhluk sosial. Dia ciptakan media sosial. Sudah laris Facebook itu. Karena dengan Facebook kita bisa bertemu dan berkomunikasi dengan yang jauh. Tidak lagi sekedar via SMS. Kita kirim apapun bisa di sana. Ya, kita mau nyindir orang juga bisa di sana. Kita mau sombong juga bisa, mau pamer apa gitu, motor baru, upload aja. Akhirnya Facebook itu menjadi satu pendobrak user daripada komputer itu meningkat. Ya, saya masih ingat dulu zaman kuliah ke warnet untuk main Facebook. Bayangin ya, untuk update status main Facebook itu harus ke warnet, teman-teman. Sekarang kalian mau buka Facebook aja nggak males ya kan? Saya aja Facebook udah deaktif gitu kan. Dulu zaman pertama punya Facebook, ke warnet itu tujuannya apa? Main Facebook. Main Facebook itu loh, chatnya siapa? Chat teman sendiri, teman kuliah gitu. Rasanya ada pride, ada kebanggaan, ada satisfying tersendiri gitu kan. Saya masih ingat waktu itu seperti itu. Nah, begitu tahun 2010 mulai muncul gebrakan baru lagi selain media sosial, Messenger. Ya, dulunya Yahoo punya Yahoo Messenger, Facebook akhirnya beralih ke Facebook Messenger gara-gara ada satu brand yang menciptakan Messenger plus device-nya. BB, masih ingat ya? BlackBerry yang bentuk ponselnya nggak elegan sama sekali, keypadnya QWERTY kecil-kecil, terus bentuknya lonjong, pokoknya nggak elegan menurut saya. Makanya saya mungkin adalah salah satu orang yang nggak pernah punya BB dan nggak pernah pengen beli BB waktu itu. Jadi trennya adalah tren Messenger. Jadi Messenger itu artinya aku dengan kamu bisa komunikasi tidak lagi berbasis teks SMS yang dihitung 120 karakter adalah sekian rupiah. Tapi kamu mulai ngirim file bisa, ngirim video bisa, ngirim gambar bisa, emoticon yang lain-lain juga bisa, ya kan? Gitu. Akhirnya muncul tren Messenger, digeser sama WhatsApp, ya. WhatsApp itu muncul booming besar-besaran adalah 2014 ke atas, di mana smartphone itu menjadi satu hal yang benar-benar sangat dimiliki dan diinginkan oleh semua orang. BlackBerry gagal di pasaran, BlackBerry gagal berinovasi, akhirnya tahun 2017-18 BB tutup secara permanen, ya.
WhatsApp itu akhirnya mengganti. Saya masih ingat, saya 2012 kalau tidak salah, itu punya teman-teman saya semua punya BB, saya nggak mau beli BB, saya beli Samsung Galaxy apa ya waktu itu, masih lupa. Pokoknya di Samsung, smartphone gini, wes. Pokoknya teman-teman semua BB saya anti mainstream gitu, teman-teman kuliah ya. Terus akhirnya saya sama teman saya 2 orang install WA, jadi WA-nya cuma sama teman aja, teman saya yang install WA, karena yang lain pakainya BBM. Dan saya nggak pernah mau pakai itu, nggak tahu, saya dulu sedemikian idealis ya waktu itu. Tapi saya sempat kok install BB, setelah BB bisa diinstal di apa namanya, di smartphone seperti ini. Nah, mulai 2014 teman-teman, 2014 sampai sekarang 2021 atau 7 tahun terakhir, pas ditandai dengan Pilpres 2014 itu adalah Pilpres yang paling mengerikan di dunia media sosial. Terciptanya kampret dan kadrun, ya. Terciptanya cebong dan juga kampret itu ada di sana gitu kan. Segmentasi perang media sosial muncul besar-besaran di 2014, di mana manusia sudah mulai pakai smartphone yang Android seperti ini, terjadi kontestasi politik, terjadi perseberangan antara kubu satu dengan kubu yang lainnya, akhirnya waktu itu mengerikan sekali ya. Mungkin kalian masih SMP atau masih SD, 2014 itu adalah saya sampai lihat ya, lihat di apapun pokoknya isinya cuma Jokowi Prabowo, isinya perang pendukung semua. Nah, sejak saat itu sampai sekarang 7 tahun terakhir ini, ya komputer itu yang menggunakan sudah hampir 130 jutaan penduduk Indonesia. Ya, artinya sudah luar biasa sekali internet ya, termasuk smartphone seperti ini. Jadi kenapa IMK harus ada? Karena sekarang eranya setiap orang, mulai dari yang kecil yang belum sekolah sampai orang tua, semua pakai smartphone. Anak kecil yang tadinya rewel, yang tadinya kalau main nakalnya minta ampun, begitu dikasih smartphone, main game atau nonton YouTube ya, nonton Ipin Upin misalnya gitu, langsung jadi diem. Hebat gak itu? Hebat. Orang tua sama, yang tadinya nggak ngerti apa-apa sekarang, bikin story, main TikTok ya, emak-emak main TikTok gitu kan. Satu hal yang biasa sekarang. Nah, karena itu teman-teman, disiplin ilmu interaksi manusia dan komputer ketika muncul di awal-awal tahun 80-an itu hanya kayak gini ini. Sekarang kayak gini nih, payu enggak? Payu itu bahasa Indonesia. Laku enggak kayak gini? Enggak kan? Karena itu improvisasi ilmu ini, ilmu interaksi manusia dan komputer, karena setiap orang berinteraksi, makanya ilmu ini adalah disiplin ilmu yang dinamis. Minggu lalu saya katakan, kamu belajar matematika, 70 tahun yang lalu, rumus lingkaran adalah pi r kuadrat. 30 tahun yang lalu, pi r kuadrat. 20 tahun yang lalu, pi r kuadrat. Sekarang masih pi r kuadrat. Pertanyaan yang kedua, dulu zaman tahun 80 ya, 80-an, kalaupun ada jurusan IT waktu itu, kira-kira mata kuliah IM Kak, yang dibahas apa? Ya yang dibahas ini. Ini warnanya hitam. Terus ini warnanya putih, mainan font gitu kan. Nggak ada yang namanya desain-desain, bikin pop-up, bikin icon, bikin splash screen, bikin slider di web, itu nggak ada cerita seperti itu. Tapi sekarang itu semua jadi kebutuhan. Artinya ilmu ini adalah ilmu yang dinamis, ilmu yang terus berkembang. Jadi bukan ilmu yang berhenti di satu titik, tapi ilmu yang terus berkembang. Pertanyaan saya lagi, apakah ke depan interaksi manusia komputer, tampilan itu akan semakin berubah dan berubah? Pasti berubah. Nggak tahu. Coba kamu hidup di tahun 2000-an dulu, misalnya 2007, 2008 gitu. Kalian bayangin HP yang kalian pegang itu kalau yang bayangin zaman tahun itu adalah sesuatu yang sangat-sangat canggih dan tidak mungkin. HP kok cuma digeser di touchscreen kayak kita beli nasi padang dan warteg gitu kan. Ini cuma gitu. Kelihatannya nggak mungkin ya zaman dulu. N66 itu ya, Nokia N66 itu adalah satu-satunya HP yang canggih di sekolah ya zaman itu. Sekarang kita lihat HP yang touchscreen itu udah biasa.
Nah, 10 tahun lagi, era 2020 ke atas ini nanti, kalau ada teknologi yang baru, teknologi yang berubah, yang berbeda, ya pasti IMK-nya ikut berubah. Karena perlakuannya beda. Dulu perlakuan ke komputer itu cuma basis teks ini tadi, start, start gitu. Gini kan. Terus maju jadi ini, yang saya gerakin ini, pakai mouse, keluar pointernya, ya enggak? Keluar pointer kayak gini, ya toh? Terus sekarang modelnya touch. Bayangin, ini yang Anda lihat di screen saya, ini pointer. Pointer itu ukurannya nggak ada 5 cm, ini paling cuma 2 cm. Jadi area untuk ngeklik itu apa namanya kecil nggak masalah. Sekarang kalau pakai mobile, area sentuhnya itu bukan lagi berbentuk panah gini teman-teman. Area sentuhnya ini jari, ya jari gini. Nah akhirnya apa kalau jari seperti ini? Medan sentuhnya harus lebih luas. Berkembang, berkembang. Makanya di mobile itu tombolnya gede-gede, ya. Anda ini lain kali kalau join pakai anu ya, email student ya. Nah ini contoh siasat ya. Siasat ini masih ini dikembangkan sekitar tahun 2008-2009 untuk yang interface ini. Coba Anda lihat ini tombol tulisan reset presensi, hentikan presensi, peserta hadir. Ini kan ukurannya si apa? Si pointer mouse semua. Tapi ini kalau Anda buka di handphone, Anda mau touch pakai jari Anda, ini pasti sensitif. Anda ngeklik peserta hadir sama ini, hentikan presensi, bisa aja nanti ngeklik yang ini, kepencet yang ini. Karena itu sekarang medan sentuhnya ya. Misalnya kita buka website kita UKSW Edu ini, medan sentuhnya gede-gede. Klik here, start all. Kenapa kok dulu tombolnya kecil seperti ini, sekarang tombolnya gede-gede seperti ini? IMK dulu kayak gini ini normal. Karena untuk nyentuh cuma pakai pointer mouse, sekarang nyentuhnya pakai tangan, touchscreen. Jadi tombol-tombol kenapa kok sekarang gede-gede? Ya alasannya itu. Gitu. 10 tahun lagi apa yang terjadi? Kita nggak tahu. Tapi yang jelas disiplin IMK terus berubah. Ya, oke. Berikutnya, teman-teman, alasan yang kedua kenapa ada IMK, user komputer bervariasi, mulai dari expertnya, ahli komputer, sampai pemakai awam. Ya tadi yang udah cerita. Nggak cuma anak IT yang pakai komputer, tapi emak-emak, bapak-bapak, anak kecil yang belum bisa baca pun pakai komputer. Kalian tolong jangan imagine komputer itu adalah PC seperti yang ada di depan saya ini. Tapi handphone yang Anda punya itu adalah ya mini komputer juga. Jadi alasan yang kedua, kan selain setiap orang berinteraksi dengan komputer, alasan yang kedua adalah user bervariasi. Oke. Nah, karena setiap orang berinteraksi dengan komputer dan usernya bervariasi, maka poin 3 diperlukan satu interface atau UI, user interface dari komputer yang mudah ditebak dan jelas sehingga bisa dipakai oleh segala jenis user. Jadi poin ketiga kenapa IMK? Karena dibutuhkan UI, user interface yang mudah ditebak, jelas, dan apa tadi? Dan bisa dipakai segala jenis user. Oke. 3 itu poin pertama yang kita bahas, teman-teman. Kenapa kok ada IMK? Kenapa ada IMK? Alasannya 1, tiap orang berinteraksi dengan komputer. 2, usernya bervariasi. 3, UI-nya harus mudah ditebak dan jelas, sehingga diperlukan interaksi manusia dan komputer. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu tentang poin 1 dan latar belakang yang saya sampaikan tadi. Silakan yang mau discuss atau mau bertanya. Silakan. Oke, aman ya. Kalau aman saya lanjutkan lagi materi kita. Ini adalah data-data pendukung, bukti-bukti pendukung
tentang yang tadi saya sampaikan, ini survei 2017, setiap orang berinteraksi dengan komputer itu banyak sekali ya, mulai dari yang usia teenagers, ABG seperti kalian, kemudian usia dewasa muda, kemudian usia dewasa sampai lansia, semua menggunakan komputer. Ini yang anak-anak belum. Ini baru 2017. Saya yakin 2020 ke sini penggunanya semakin besar. Karena masa pandemi, orang di rumah, akhirnya yang latihan dan yang beli HP itu semakin banyak. Terus beragam aplikasi yang digunakan dan dibutuhkan manusia semakin mengerikan, mulai dari sosial media. Ya, sosial media itu adalah pangsa pasar yang paling laris. Karena tadi dia berhasil touch, menyentuh kebutuhan manusia yang paling dasar, makhluk sosial. Bayangin, di masa pandemi kalau nggak ada medsos, bayangin ya, kalau pandeminya itu hadir di tahun 90-an atau di tahun awal 2000-an, nggak ada media sosial, manusia harus menjadi individu di rumah masing-masing. Ya, yang tadinya biasa gibah, nongkrong, dan lain-lain, semuanya dibatasi. Akhirnya kalian bikin surat, ya kan, jadi sahabat pena satu dengan yang lain. Sekarang pandeminya di masa di mana-mana, di mana medsos itu benar-benar 95% pengguna internet itu pakai itu. Sehingga tidak begitu. Ya, meskipun cukup merepotkan ya pandemi ini, tapi paling tidak dengan medsos, termasuk kita pakai medsos yang namanya Google Meet, kuliah kita bisa berlangsung. Anda bayangin ini, kalau kita pandemi di tahun 90-an, kita kuliah gini pakai apa? Masa saya kirim surat ke kalian satu-satu, broadcast nggak ada ya, saya kirim surat ke kalian, penjelasan materi saya, terus saya fotokopi, habis itu saya kirim ke pos, ke rumah kalian satu-satu, seminggu kirim, minggu depan ngirim lagi, sampai nanti 16 pertemuan, saya kirim 16 kali, 16 kali saya nanti dapat giveaway dari kantor pos. untungnya di zaman medsos, ya sebenarnya bukan untung juga pandemi, tapi ya Tuhan mengatur pandemi terjadi di mana semuanya juga sudah disiapkan, seperti salah satunya media sosial. Ya, pengguna besar salah satunya adalah Instagram, Facebook, Pinterest, ya kan, chatting messenger. Ini tahun 2017-an ya teman-teman. Kalau Indonesia masih yang juara adalah WA. Ini BBM sudah nggak ada ya, BBM sudah lenyap. Line itu di Tiongkok ya, di Cina daratan itu WA kan nggak boleh ya, WA kan punyanya Facebook, di sana kan Facebook diblokir, jadi orang-orang dari Cina daratan, atau mungkin kalau kalian nanti suatu hari ada kesempatan ke sana atau studi lanjut ke sana, itu medsosnya atau messenger yang dipakai biasanya Line, kalau nggak WeChat gitu kan. WA itu di Indonesia, ya pangsa pasarnya paling tinggi di Indonesia. Kemudian tadi saya bilang sosial media dan messenger itu masih merajai karena dia berhasil menyentuh makhluk sosial, sehingga sekarang WA itu semakin dipermudah dan dipermudah. Contoh, kebutuhannya lansia itu apa sih? Mak-mak, bapak-bapak, share berita, share info, ya kan? Makanya di samping chatnya itu sudah disediakan tanda panah oleh siapa? WA, supaya tinggal share ya. Dulu nggak ada pas pertama itu. Ya, WA group itu nggak ada yang namanya kita ada tulisan apa forward gitu, nggak ada. Sekarang ada. Karena apa? Kebutuhan messenger biar nggak ditinggalkan pengguna dan pengguna itu satisfy dengan itu. Orang tua satisfy menggunakan WA. Oke. Selain messenger juga peta Google Map ya. Google Map itu juga salah satu digunakan yang cukup oke ya. Dan ada wanita itu yang katanya nggak bisa baca peta. Oke, kamu nggak bisa baca peta nggak apa-apa, tapi dengan Google Map kamu bisa dapat arahan. Karena dengan Google Map sangat sederhana sekali, kamu tinggal masukkan destinasimu mana, tujuanmu mana, di search nemu, lalu kalian ambil direction, nanti diarahkan ya kan. Bahkan kalau yang nggak bisa baca peta sambil nyetir pun dia kasih voice recognize ya kan. Ya kan, ceng left, ceng right, ya kan. Ya, semua dikasih seperti itu dengan mudah ya. Coba dulu kalau nggak dapat lagi gimana? Kalau mau pergi ke mana kita nggak tahu. Ya, GPS-nya gunakan penduduk sekitar gitu kan. Bu,
badhe rangklet ya kan, margi badhe wonten ing Magelang menika pundi? Oh menika Mas gitu. Oh nika ya kan. Yang satu ke sana, yang satu ke sana. Nah, kalian susah nanti ya kan. Habis ke sana nanti kasih tahu, oh itu nanti rumahnya si A itu adalah pos kampleng masuk, nah nanti ketemu pohon duren nanti belok kiri ya kan, ada pohon kelapa, nah itu kira-kira pohon kelapa nomor 5, ketemu ada orang jual gorengan, nah nanti masuk terus ya kan, ada kali lah, Anda ikuti itu kali itu, menelusuri kali lah, nanti rumahnya ada di bawah pohon jembak misalnya, nah itu apa lagi, kan nggak ngerti pohon jembak itu apa. Ya, jadi GPS yang tadinya menggunakan panduan dari manusia yang tidak jelas mungkin, sekarang bisa dengan jelas disajikan dengan mudah termasuk ke orang yang nggak tahu peta, nggak tahu atlas itu kayak apa, bisa jalan. E-commerce apalagi teman-teman sekarang, ya mau beli apa aja nggak usah ke mall. Kalian misalnya belum divaksin, terus kalian aplikasi peduli lindunginya nggak bisa membawa kalian masuk ke mall. Terus kalau kalian mau jalan-jalan ke mall atau mau butuh barang beli di mall gimana? Nggak bisa kan? Tapi sekarang dengan e-commerce ya, coba bayangin pas PPKM darurat beberapa bulan yang lalu, mall ditutup ya kan, mau beli ini mau beli itu nggak bisa. E-commerce ya cukup touch transfer ya kan, barang tiba sendiri di rumah. Semua mudah. Tiket juga sama, pesen tiket ya tinggal pesan aja. Artinya pengguna komputer dengan segmen yang hampir menguasai seluruh sektor kehidupan manusia dibutuhkan disiplin ilmu ini. Nah, ini berkaitan dengan perangkat yang dipakai. Dulu orang pakai komputer itu adalah PC besar, ukuran tabung, ya. Sekarang bisa dibuka di mobile, bisa dibuka di tablet. Sehingga disiplin interaksi manusia dan komputer pun harus mengikuti itu. Sekarang kalian lihat screen saya baik-baik. Ini namanya siasat. Siasat ini dibangun di mana smartphone, orang siasat dulu itu nggak bisa kalau lewat HP, ya harus lewat PC, sehingga tampilannya masih seperti ini. Beda cerita dengan website UKSW yang baru diperbarui setahun 2 tahun yang lalu. Anda lihat di sini, ini dibuka di layar saya 17 in. Kalau ini saya buka di tablet, ya tablet saya segini, tampilan nggak kacau, dia akan menyesuaikan. Kalau saya buka di HP saya resolusi kecil, tampilan juga nggak kacau. Ini apa? Karena pengguna IMK, pengguna komputer itu menggunakan berbagai device, maka IMK-nya pun harus bisa menyesuaikan. Beda cerita dengan siasat ini tadi. Ini tadi, kalau saya buka di HP, jadinya kepotong. Kepotong gini, sehingga kita harus zoom besarin gitu ya enggak. Terus diketilin, dibesarin, dikecilin. Gitu kan biasanya. Kalau kalian siasat pakai HP, repot ya enggak? Repot. Nah, istilah kayak gini disebut apa, teman-teman? Ada yang tahu? Website yang bisa mengikuti ukuran layar? Any one of you? Boleh jawab? Istilahnya apa? Responsif. Ya, responsif. Betul, responsif website. Kenapa responsif? Karena dia mengikuti, dia respon, ya, dia memberikan respon dengan layar yang ada. Nah, itu adalah salah satu penerapan IMK di hari ini. Ya, ini tadi. Oke, ini tadi yang saya cerita, perkembangan komputer digital dan pemakainya. Tahun 50-an kebutuhannya riset, tahun 60-an kebutuhannya berbeda, dan sekarang di tahun 80-an ke atas, kita pakai microkomputer, microprosesor, ya, usability dari semua pemakaian komputer, semua orang hampir pakai, sehingga diperlukan satu interface yang jauh lebih oke. Oke, berikutnya saya mau membahas tentang bagaimana manusia dapat berinteraksi dengan komputer. Prinsipnya sama. Saya ngobrol dengan Anda siang ini, itu saya keluarkan suara saya, dan Anda ketika saya tanya juga keluarkan suara Anda. Itu namanya dialog. Ada monolog, ada dialog. Dialog itu artinya di itu apa? Dua. Dua itu artinya ada yang bertanya, ada yang menjawab. Nah, sistem komputer juga sama teman-teman.
ada yang bertanya, ada yang menjawab. Nah, namanya dialog. Jadi bagaimana manusia dapat berinteraksi dengan komputer? Pakainya dialog. Contoh, ini pen saya, mau saya close. Nah, ini keluar dialog, pertanyaan. Do you want to save, change to untitled? Pertanyaan kan? Saya jawab, yes. Atau saya jawab, no. Gitu kan. Nah, dia sediakan ini, opsi. Save, don't save, atau cancel. Itu jawaban dari saya. Sehingga nomor 2 yang kita bahas pada siang ini, jadi nomor 1 kenapa IMK, nomor 2 bagaimana berkomunikasi, bagaimana IMK berkomunikasi ya. Bagaimana implementasi dari IMK? Jawabannya 2. Apa tadi teman-teman? 1, dialog. Kalau sudah di dialog, jangan lupa dikasih feedback. Feedback itu sukses kalau kamu itu sudah melakukan itu. Jadi kalau kamu udah nge-save, ya paling tidak feedbacknya misalnya tadi pen, saya close, lalu saya klik save. Nah ini dapat feedback, dapat satu follow up. Oh mau di-save di mana? Gitu. Ceritanya seperti itu. Jadi implementasi IMK adalah membangun dialog. Itu tadi contoh. Contoh lagi Anda lihat pen yang ada di layar Anda ini, pen saya ini. Ada tulisan clipboard, ada image, ada tools, ada shape, ada colors. Tulisan-tulisan ini adalah wujud dialog. Ini sedang ngobrol sama saya, ya. Dia ngomong, ini loh, siapa misalnya saya, ya ini loh image, ya. Kalau kamu mau urusan sama image ini, kalau mau resize ini, kalau mau rotate ini, kalau kamu mau ambil tools yang namanya brush itu di sini. Kalau kamu mau ganti warna ada di sini. Dia tuh ngasih informasi ke kita seperti itu. Dia tuh kasih dialog ke kita seperti itu. Lalu kita respon. Saya pick warna hijau. Nah, dia kasih feedback sini jadi warna hijau. Jelas? Dia dialog ke saya. Ini view misalnya. Zoom in, zoom out. Kliken. Oke, aku klik. Dia kasih feedback jadi gede. Zoom out. Dia dialog, saya klik, feedbacknya jadi kembali semula. Jadi semua yang ada di dalam sistem komputer, IMK itu wujudnya adalah dialog, ngajak komunikasi usernya, ngajak komunikasi manusianya. Ya, itu wujud atau implementasi dari IMK. Oke, tak lanjut lagi teman-teman. Ini tadi sudah saya singgung ya. Interface itu sudah beragam mulai dari PC, mobile, ya kan, termasuk interactive television. Terus kalian tadi sebut ada yang namanya responsive website, macam-macam ya. Nah, sekarang tahapan dari interaksi manusia dan komputer atau pengertian dari IMK secara umum. HCI adalah poin 2 aja, langsung Anda baca. Disiplin ilmu yang mempelajari desain, evaluasi, implementasi, dan studi tentang faktor-faktor interaksi. Jadi IMK ini apa? Ya, IMK ini apa? Kalau ditanya pengertiannya, IMK adalah disiplin ilmu yang mempelajari 4 hal. Desain, evaluasi, implementasi, dan faktor-faktor interaksi. Jelas ya? Jadi poin ketiga yang kita bahas adalah IMK itu apa? IMK itu apa? Gitu kan? Oke, IMK adalah disiplin ilmu yang mempelajari. 1, apa tadi teman-teman? Anyone of you? Desain. Ya, desain. Habis desain? Evaluasi. Nah, jadi desain interface. Oh, ngerancang ya, ngerancang interface-nya Gojek, interface-nya Tokopedia itu kayak gini. Evaluasi itu dievaluasi. Oh, gara-gara ini user yang emak-emak itu susah gitu kan. Akhirnya aplikasi kita ditinggalkan oleh user yang namanya emak-emak tadi misalnya.
Itu namanya evaluasi. Dan setelah evaluasi apa tadi? Implementasi. Implementasi. Dan yang keempat adalah faktor interaksi. Ya, faktor-faktor implementasi. Ya, faktor-faktor yang berada pada lingkungan interaksi. Termasuk tadi faktor-faktornya apa? Dulu faktornya adalah pakainya mouse. Lingkungan interaksi itu dimotori oleh mouse. Sekarang oleh jari manusia. Nah, itu dipelajari. Ya, bagaimana perlakuan dan juga desainnya seperti apa. Oke, kita sudah belajar 3 hal. Tadi 4 hal ya. Pertama tadi letak pentingnya IMK itu di sini, kecanggihan sistem diterjemahkan ke manusia. Terus yang kedua, kenapa harus ada disiplin IMK, disiplin ilmu IMK sekarang? Ada 3 alasan. Implementasinya dalam bentuk apa? Terus yang ketiga, kenapa? Apa yang dimaksud dengan IMK? IMK adalah disiplin ilmu yang membahas tentang desain, evaluasi, implementasi, dan faktor-faktor yang berada pada lingkungan interaksi. Oke. Ini secara skema. Nah, disiplin ilmu yang terkait, teman-teman, itu banyak. Jadi IMK itu sebenarnya bukan ilmunya anak IT aja. Cuma memang salah satu yang mempelajari IMK itu anak IT. Nah, nanti kapan saya akan share ke Anda video. Salah satu testimoni, dia adalah anak jurusan psikologi. Tapi kerjanya adalah jadi UX researcher. UX, user experience research. Jadi dia meneliti pengalaman user dalam menggunakan aplikasi. Entah itu by interview, entah by kuesioner, dianalisis. Sehingga nanti UX, ya, user experience, yang benar-benar dia bisa mempelajari pengalaman user, nanti bisa diterjemahkan ke dalam bentuk UI. Makanya ada UX, UI. User experience, UI itu user interface. User interface itu yang Anda lihat di layar Anda sekarang, Microsoft PowerPoint. Tapi sebelum jadi seperti ini, jadi warna orange, ya kan, jadi tools diletakkan seperti ini Microsoft punya yang namanya tim UX, User Experience. Dia yang menggali ke user. Enaknya aplikasi PPT itu gimana sih, layoutnya seperti apa, dan seterusnya. Semua digali. Nah, dari tim UX itu mempelajari itu dan akhirnya diterjemahkan oleh tim UI, user interface, jadi desain seperti yang ada di depan Anda. Karena itu sekali lagi disiplin ilmu yang terkait nggak cuma sekedar computer science, tapi kognitif psikologi manusia juga. Ini kenapa dipilih orange gitu? Kenapa nggak dipilih hijau toska atau biru pupus, hijau pupus atau biru toska atau apa? Kenapa nggak dipilih warna hitam? Kenapa kok nggak dipilih ini? Ya ada studinya secara psikologi. Warna orange itu ada maknanya. Maknanya apa? Nah, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Kenapa kok Shopee warnanya orange, Tokopedia warnanya hijau? Apa yang ingin ditonjolkan oleh kedua hal itu? Kedua e-commerce itu. Orange itu artinya keceriaan, ya kan? Keceriaan, kemeriahan. Artinya kamu masuk ke Shopee itu kamu akan ketemu banyak cashback, banyak sekali diskon, gratis ongkir gitu kan, rame pokoknya, dikit-dikit diskon. Beda cerita kamu masuk ke Tokopedia, warnanya hijau. Hijau itu tenang. Tenang itu apa artinya? Trust itu percaya, believe in me, ya kan? Kamu belanja di tempatku terpercaya, ya. Beda kan? Visinya beda, visi perusahaan antara Tokopedia dengan Shopee, ya. Terbukti terimplementasi dalam psikologi warnanya. Yang satu orange, yang satu hijau. Kemantapan di sana. Facebook biru, WA hijau, apa itu, ya kan? Ada juga semua di sana nanti. Ya, sampai akhirnya masuk ke sosiologi, filosofi, ya kan? Artificial intelligence, semua masuk disiplin ilmunya. Oke, berikutnya adalah tujuan SCI, tujuan dari IMK. Yang pertama adalah usable. Usable itu berguna. Tadi, yang awal tadi saya bilang, kamu punya sistem yang canggih, tapi kalau nggak berguna, sama aja. Karena itu tujuan dari IMK adalah yang pertama, usable, berguna. Tujuan yang kedua, safe, aman. Jangan sampai lebih aman
naik ojek yang di pengkolan daripada ojek yang ada di sistem. Nah, makanya harus dibuat trust, kepercayaan. Sistem itu aman gitu. Saya heran ya, sampai hari ini ada orang, ya tetangga saya, kalau kita itu ada ibadah online seperti ini, baik pakai Zoom atau Google Meet, dia nggak mau, teman-teman. Orang tua tapi ya. Dia nggak trust dengan itu semua. Dengan analisisnya sendiri nanti data saya hilang, bocor, gaji saya diketahui orang gitu kan. Padahal sebenarnya ketika kita pakai smartphone, pakai komputer, pakai sistem, apalagi pakai internet, ya kita harus agreement. Salah satu konsekuensinya siap-siap aja. Ini foto saya bisa aja nanti kesebar. Makanya siapa Mark Zuckerberg itu yang punya Facebook, apa namanya, kameranya dikasih isolasi, dikasih selotip ya. Karena di dunia internet semuanya tidak bisa dikatakan itu benar-benar 100% safe. Ada konsekuensi yang harus dibayar. Nah, aplikasi yang baik, HCI yang baik itu harus memberikan satu kepercayaan kepada user, it is safe. Kalau kamu punya website, websitenya e-commerce, websitenya keuangan seperti e-banking gitu, kalian suruh desain websitenya, desainnya asal-asal, acak-acak, asal-asalan. Pertanyaan saya, kira-kira user yang mau apa? Yang mau masuk ke aplikasi banking itu gimana? Jadinya gimana? Nggak percaya. Ini beneran enggak ini? Aplikasi narik uang, transfer uang kok tampilannya nggak rapi misalnya. Nah, maka dari itu safe. Tujuan dari HCI. Kenapa desainnya harus elegan, mantap, supaya aman. Ketiga fungsional, fungsionalnya, yang keempat efektif dan efisien. Jadi ini adalah tujuan dari IMK. Jadi nomor 4 saya bicara tentang tujuan IMK. Tujuan IMK. Tujuan IMK yang pertama, usable, berguna. Kedua, safe. 3, fungsional. Keempat, efektif. Kelima, efisien. Oke, itu 4 yang kita pelajari. Saya lanjut lagi. Terakhir, karakteristik desain yang memperhatikan usability. Jadi ini adalah karakteristik dari orang desain. Misalnya saya adalah desainer UI, itu ada yang namanya user-centered design, ada yang namanya participative design, ada yang namanya experimental design, ada yang namanya iterative design, dan ada yang namanya user supportive design. User-centered design itu artinya fokus pada user dan tes sejak awal desain. Jadi semua dikonsultasikan ke user, semua ditanyakan ke user. Ini gimana Pak, setuju nggak kalau ini warnanya ini, kalau layoutnya seperti ini, itu namanya user-centered. Participative design itu adalah usernya dijadikan anggota dari tim desainer, jadi berpartisipasi. Eksperimental itu terdapat testing awal secara formal, kemudian dicoba, dievaluasi, dan secara keseluruhan. Jadi ini usernya by eksperimen, dicoba aja. Kita desain, kita kasih ke user, terus kita catat kesalahan, kekeliruan user apa, terus nyamannya user gimana, kemudian itu nanti akan kita perbaiki. Nanti kalau sudah oke, kasih lagi, itu namanya eksperimental. Iteratif itu adalah desain, testing, dan penilaian hasilnya. Desain diulang sampai hasilnya memenuhi spesifikasi usability yang diinginkan. Jadi revisi, benerin, revisi, sampai sukses. Itu namanya iteratif design. User supportive design itu artinya adalah training, seleksi menggunakan tenaga ahli. Jadi menurut ahli psikologi, warna yang cocok untuk media sosial adalah biru. Nah, kalian pilih warna biru. Menurut ahli psikologi, ya, warna yang cocok untuk anak-anak adalah warna ceria, misalnya seperti itu. Itu namanya user supportive design. Oke, ini 5 hal yang kita bahas ya, poin 5. Ini nggak usah saya tulis di sini, tapi ada di sini ya. Jadi
Saya review lagi, siang ini kita belajar apa? Ya, sebelum 1 jam ini, sudah hampir 1 jam, 3 menit lagi ya. Yang pertama, letak IMK itu di mana? IMK itu ada di sini, penting. Terus kenapa kok penting? Ya, karena setiap orang berinteraksi, maka usernya bervariasi, perlu ada UI yang mudah ditebak, jelas, dan dapat digunakan. Nah, wujud implementasinya gimana? Dialog dan feedback. IMK itu apa? IMK disiplin ilmu yang membahas 4 hal, desain, evaluasi, implementasi, sampai faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi itu sendiri. Tujuan IMK apa? Usable, safe, fungsional, efektif, dan efisien. Karakteristik dalam desain apa aja? Ya, tadi ada user center, ada partisipatif, ada eksperimental, ada iteratif, dan ada user supportive design. Oke. Saya sampai di sini, teman-teman. Adakah yang ingin bertanya atau berdiskusi tentang materi yang saya bawakan siang ini? Silakan. Boleh open mic. Bagi yang ingin bertanya, silakan. Adakah? Saya mau tanya, Pak. Ya, silakan juga. Adit, Pak. Siapa? Adit. Oh, Adit. Loh, ini yang nyala mic-nya Yoga. Ya udah, Adit, silakan. Besok itu desainnya itu web atau apa, Pak? Maksudnya desain apa ya? Desain UI web atau tampilan aplikasi gitu? Yang apa? Yang apa? Yang kita pelajari? Iya. Tiga-tiganya. Web, kemudian mobile, dan desktop. Ya, desktop application. Beda perlakuan semua nanti, tapi intinya mirip, harus usable, berguna. Okay, Pak. Ya. Ada tugas rancang kah nanti, Pak? Oh ya, ada dong. Ada. Tenang aja. Ini pertemuan 2 sudah tanya tugas rancang. Siap. Ada, tenang aja. Ada. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Izin tanya, Pak. Ya, silakan Yoga. Kalau kalau interface kayak CLI itu berarti itu termasuk IMK-nya jelek gitu ya, Pak? CRI command line gitu, Pak. Iya, bukan jelek, tapi memang itu di zamannya memang seperti itu. Dan ini kan seperti ini ya. Ini kan tujuannya fungsionalitas ya. Ini tidak digunakan oleh user awam, tetapi digunakan oleh user yang mainnya konfigurasi. Buktinya di Linux ya. Terminal gini ini digemari sama anak jaringan. Ini lebih simpel daripada harus klik sana klik sini ya kan. Jadi tergantung dari istilahnya usable, berguna enggak untuk orang itu. Jadi tidak ada istilahnya ini jelek, ini kuno, enggak. Lihat dulu, usable apa enggak. Makanya faktor pertama dari IMK itu adalah usable atau tidak, berguna atau tidak. Kalau itu berguna, baru main desain. Gitu, ya. Ada lagi yang mau discuss, silakan. Ada? Aku mau nanya, Kak. Oh iya, silakan. Evan dari Manado. Menurut Kak Ira ada perubahan nggak netizen Indonesia yang menggunakan sosmed dari 2014 sampai sekarang? Ada. Tahun 2014 penggunanya adalah kami itu saya maksudnya, generasi saya, milenial. Generasi milenial itu generasi yang to the point aja, pengen ngapain di sosmed ya. Kita tulis, kita punya apa, kita tulis gitu kan. Bercanda ya kan, di sana oke. Masuk ke segmen generasi kalian tuh Y generation ya, generasi Y atau Z. Masuk ke kalian, itu masuk ke generasi estetik. Aku kasih tahu ke kalian tuh generasi estetik kenapa? Generasi estetik itu generasi yang menekankan keindahan, kemewahan, dan appreciate yang tinggi, pengakuan sosial yang tinggi. Ini bukan salah, tapi memang kalian lahir sebagai generasi ini. Buktinya lihat aja sekarang, di Instagramnya anak-anak seusia kalian, yang ditampilkan itu pasti yang fotonya estetik, yang fotonya indah, yang punya unsur kemewahan, yang bisa mengundang like yang banyak. Misalnya kalian
piknik di Bali, di Singapura gitu kan, itu kan estetik semua gitu. Coba kalau kalian itu di rumah, di kamar gitu, terus tiba-tiba selfie, terus upload di IG gitu kan, itu pasti nanti malah ini ngapain, karena ini nggak jelas gitu kan. Kecuali kalian selfie terus kalian kasih efek apa gitu kan, efek blur atau efek apa gitu. Nah itu kalian mau cari estetiknya di sana. Jadi usernya sekarang itu user yang sifatnya estetik, beda dengan user kita. Nah, itu user yang anak muda sekarang. User yang orang tua sekarang itu juga sama. Orang tua, papa, mama kalian, itu adalah orang tua yang di masa kecilnya nggak ada komputer, nggak ada PC. Begitu di masa tua ada PC, wah, kok PC smartphone, wah itu rasanya udah kayak dapat something new, akhirnya semua dicoba ya. Mak-mak pada main TikTok, ya kan, terus posting apa, selfie, bapak-bapak selfie, ya kan, selfie fotonya dari bawah, sehingga kelihatan lehernya gede, kan, profil picture-nya bapak-bapak kan gitu biasanya. Nah itu pengalaman-pengalaman user saya demikian itu akhirnya menjadi segmen baru IMK. Dulu Facebook menang, sekarang Instagram yang menang. Kenapa? Karena Instagram itu wadah yang cocok untuk kaum estetik generasi kalian. Karena berbasis gambar. Kalian bikin quote aja, caption yang di IG aja, pasti pakai quote kata-kata yang puitis, kata-kata yang QOTD, yang mengandung QOTD, quote of the day, gitu. Atau paling tidak kalian pakai bahasa Inggris. Bener-bener kalian tuh generasi yang sempurna, teman-teman. Generasi yang sempurna di Instagram dan di media sosial. Ya, semoga di rumah juga sempurna samanya. Ya, estetik lah istilahnya gitu. Jadi dengan kondisi yang demikian, sistem komputer lama-lama juga nanti akan berubah. Orang sediain aplikasi juga pasti yang ada nilai estetiknya. Gitu. Oke, ada lagi yang mau discuss? Satu, dua, tiga, tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada berarti saya sampai di sini materi saya. Saya stop recording dulu. Oh, enggak, ini ada beberapa pengumuman dulu, sorry. Pengumuman yang pertama, teman-teman, setelah ini kalian silahkan masuk ke siasat untuk presensi. Ya, presensi di siasat untuk pertemuan hari ini. Yang pertama itu. Yang kedua, setelah ini nanti akan saya buatkan Google Classroom. Silahkan kalian join Google Classroom kelas kita. Kelas kita kelas E ya, saya pastikan ya, bukan D ya. Kelas E. Kalian jangan join di kelas belah, tapi join di sini. Kemudian yang ketiga, ini tolong bangun, dicatat tugas 1. Wes, ada tugas nih ya, hari ini ada tugas. Tugas 1 adalah buatlah desain aplikasi apapun. Ya, desain aplikasi bebas. Silahkan kalian buat apapun itu desainnya. Mau aplikasi medsos, aplikasi chat, aplikasi Office, aplikasi seperti yang kita pakai ini meeting online seperti ini, apapun itu, ya. Pura-puranya kalian itu merancang, mendesain aplikasi, ya. Tugas kalian itu. Silahkan gunakan feel kalian, gunakan skill kalian. Saya nggak akan menilai, ini kan memang belum diajari teori warna, ya nggak masalah. Memang belum saya ajari teori warna, belum saya ajari prinsip desain mobile seperti apa, desain web seperti apa. Tapi saya mau melihat dulu dari awal, di awal ini gimana sih konsep kalian, pemahaman kalian tentang desain, selera seni kalian seperti apa. Saya mau lihat, itu orangnya norak enggak sih, gitu kan? Atau kalian tuh orangnya asal-asalan nggak rapi atau bagaimana? Makanya bebas. Tugas pertama adalah bikin sketch desainnya. Boleh pakai Figma, boleh. Nanti kalian browsing aja. Figma itu apa? Figma. Figma itu apa? Atau kalian mau pakai Photoshop, boleh. Gambar pakai Photoshop. Pakai Corel, boleh, ya. Atau pakai apapun terserah kalian, ya. Pakai Excel boleh, Mas. Boleh kalau bisa desain pakai Excel. Whatever itu, saya minta kalian. Aplikasinya bebas. Mau mobile boleh, mau web boleh, mau desktop boleh, apapun itu. Poin pertama dari tugas ini saya cuma mau melihat aja
gimana pemahaman kalian tentang desain interface sebelum kita belajar lebih lanjut. Gimana selera desain kalian, selera seni kalian, saya mau lihat di situ. Ya, nanti pengumpulan tugasnya lewat Google Classroom, sudah saya siapkan formatnya dan seterusnya nanti ada di sana. Gitu teman-teman, ada pertanyaan tentang tugas? Aman, Kak. Aman ya? Oke. Aman-aman. Oke, kalau aman Belum nanti- ada. Ya, siap. Pak, saya mau tanya. Apa, Hasan? Itu untuk desainnya itu dari apa? Loading aplikasinya atau hanya homepage aja, Pak? Oh, satu aja, satu tangkepan, satu screen aja. Nggak usah semua. Ya kamu mau semua boleh sih, itu kan kalau kamu mau satu tampilan tok kayak yang di depan layar Anda ini ya nggak masalah gitu. Tapi minimal satu aja desain ya. Nggak boleh ngumpulin desainnya orang ya. Kalian screenshot websitenya orang terus kalian disclaimer ini punya aku gitu, nggak boleh ya. Oke, itu ya Hasan ya. Terima kasih, Kak. Ya, same. Baik teman-teman, itu aja mungkin yang saya sampaikan tadi 3 pengumuman, siasat, join Google Classroom, dan ada tugas tadi. Kemudian nanti video ini, materi PPT dan juga ini tadi sketch PowerPoint saya ini, sketch. Papan tulis saya ini nanti saya akan share ke Anda di Google Classroom kita. Termasuk nanti YouTube channel penjelasan saya di materi ini untuk yang di YouTube juga nanti akan saya share ke Anda. Jadi resources akan saya berikan ke Anda semua. Baik, dari saya hentikan presentasi dulu. Kita akan ketemu lagi minggu depan, tapi sebelumnya saya akan absen kembali Anda. Silakan open cam semua. Ya, saya pastikan Anda masih kuliah. Bukan Anda yang sudah pergi kemana di awal. Jadi saya akan awal dan akhir, kalau kuliah kita menggunakan Google Meet seperti ini akan saya cek di awal dan di akhir. Kalau perlu nanti di tengah-tengah juga kita cek wajah dulu. Yuk, nyalakan semua kameranya. Untuk checkpoint terakhir sebelum meninggalkan kelas. Ya. Sudah semua ya? Baik, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih banyak teman-teman atas perhatian dan partisipasinya. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Selamat siang, Tuhan memberkati.